PDI Perjuangan dengan tegas menolak wacana sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD. Di sisi yang berseberangan dengan PDIP, sejumlah partai koalisi pemerintah menilai pilkada langsung selama ini menimbulkan biaya politik yang sangat tinggi. Namun masyarakat menilai bahwa pilkada melalui DPRD akan merenggut kedaulatan demokrasi. Lantas bagaimana untung rugi pilkada langsung dan tidak langsung? Kita akan bahas bersama politikus muda PDI Perjuangan Seno Bagaskoro dan politisi senior Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI Nurdin Halid. Selamat malam Mas Seno, selamat malam Pak Nurdin. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Nurdin, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pertama ingin ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, ini kita sudah mengetahui sikap PDIP tegas akhirnya menolak pilkada melalui DPRD alias ingin pilkada langsung dengan alasan kedaulatan rakyat. Tapi kalau kita melihat ya sebenarnya ada partai parlemen lain dari mulai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem sudah menyuarakan dukungan untuk pilkada melalui DPRD alias tidak langsung. Saya ingin tanya, untuk PDI Perjuangan pentingnya pilkada langsung apa Mas Seno? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi prinsipnya sebetulnya penolakan atau sikap kami soal wacana ini itu bukan suatu sikap yang baru sebetulnya. Tapi sejak kurang lebih tahun lalu, bahkan sebelumnya, itu sudah pernah wacana ini digulirkan dan kami waktu itu juga sudah bersuara bahwa esensi dari pemilu atau pilkada itu adalah sebenarnya ya sarana rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya sekaligus mengevaluasi pemimpin. Di mana lagi momentum terbaik untuk bertemu langsung dengan calon pemimpinnya, bonding, mengenali masing-masing dari mereka jika tidak melalui pemilu. Di sana juga rakyat dapat kesempatan untuk mengevaluasi apabila pemimpinnya bekerja dengan baik atau mengapresiasi bekerja dengan tidak baik, dievaluasi, atau sebaliknya mengapresiasi apabila pemimpinnya bekerja dengan optimal. Maka dari itu kami sangat memahami bahwa bagaimanapun rakyat punya suara untuk didengarkan. Sehingga kami berdialog intens dengan seluruh konstituen dari PDI Perjuangan yang semuanya juga mengutarakan mayoritas adalah ya pemilu itu logikanya dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan sejak dari kecil, dari SD itu kita sudah diajarkan bahwa asas pemilu itu ya luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Justru dari luber jurdil itu yang pertama itu kan langsung. Maka kalau kemudian hari ini kita harus poco-poco lagi ini berdiskusi soal langsung dan tidak langsung, saya rasa ini kan suatu bentuk ya harusnya energi kita secara politik bisa dialokasikan untuk banyak hal yang lain. Tetapi karena wacana ini terus bergulir gitu di tengah situasi saat ini, maka di dalam Rakernas Partai kemarin kami menyampaikan secara formal bahwa sikap politik partai adalah kami tetap mengupayakan dan bersikap bahwa pilkada dan pemilu harus sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat. Saya rasa itu. Oke Mas Seno, kalau misalkan kata Anda memang dari internal PDIP ini sudah bulat bahwa mendukung pilkada secara langsung dilakukan oleh masyarakat begitu. Tapi kalau kita hitung secara matematikanya, ini kan suara Anda akan kalah karena partai-partai besar di parlemen lain, salah satunya Golkar yang diwakili oleh Pak Nurdin, mendukung hal yang sebaliknya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya kami menghormati ya pandangan dan sikap politik partai lain. Saya rasa secara gejala, secara persoalan dan penyakit bahwa memang ada case politik uang dan lain sebagainya itu suatu hal yang tidak bisa dinafikan. Tetapi kan memang politik uang atau politik berbiaya mahal itu mahalnya karena hal-hal yang sifatnya dilarang oleh hukum. Politik uang, money politik, transaksi politik dan lain sebagainya itu sebenarnya di payung hukum kita sudah disediakan regulasinya untuk melarang itu. Maka kalau kemudian itu masih muncul dan jadi persoalan, yang harus dituntaskan bagi kami bukan mengganti sistemnya dan mengurangi hak kedaulatan rakyat. Justru yang dilakukan harusnya adalah penegakan hukum yang berkeadilan, memperbaiki sistem partai politik, kelembagaan partai politik dibenahi, rekrutmen, kaderisasi, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam posisi kami hari ini, Mbak, kami sadar bahwa sikap dan jalan yang kami tempuh ini jalan yang sunyi. Dalam arti bahwa memang kami di parlemen hari ini adalah sejauh ini satu-satunya yang dengan tegas menolak atau menyuarakan sikap soal wacana ini. Tetapi kan kalau membaca hasil data saintifik, survei dari 2 lembaga independen sudah mengatakan bahwa dari DJA misalnya mengatakan bahwa di atas 66% itu mengatakan ingin pilkada langsung rakyat. Litbang Kompas kemarin mengeluarkan rilis bahwa rakyat yang ingin pemilu itu dipilih langsung oleh rakyat 77,3%. Nah ini
Artinya kami tidak sendirian di dalam konteks memperjuangkan suara rakyat. Memang kami sendirian di Senayan, di parlemen hari ini, tetapi suara rakyat justru menunjukkan sebaliknya, kami berdiri bersama mayoritas masyarakat. Saya rasa itu. Oke, terkait dengan suara rakyat, saya ingin bertanya kepada Pak Nurdin. Pak Nurdin, kalau tadi kita juga telah melihat ya, survei dari 2 lembaga survei yang kredibel menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat menginginkan pilkada dilakukan secara langsung. PDIP juga tadi mengatakan hal yang serupa. Lalu kenapa harus melakukan pilkada melalui DPRD, padahal masyarakat tidak menginginkan hal tersebut? Ya, jadi secara pribadi saya sebetulnya adalah salah satu insan manusia Indonesia yang punya pengalaman paripurna. Ikut pileg, ya, ikut pilkada, ikut pilgub maksud saya. Jadi saya paham betul, saya buktikan betul, dan saya merasakan betul bagaimana ekses daripada pemilihan langsung. Tapi saya juga bisa memahami dan menghormati serta menghargai pandangan dan keputusan sahabat kita dari PDIP. Karena itu menyangkut kepentingan politik PDIP. Yang kepentingan politik PDIP bisa merupakan kepentingan rakyat, bisa juga tidak. Ya. Jadi sebenarnya begini, yang saya mau katakan bahwa kita sebagai bangsa, ya, wacana tentang pemilihan melalui DPRD itu adalah buah dari refleksi kita sebagai sebuah bangsa yang telah mempraktekkan kurang lebih 28 tahun demokrasi kita secara liberal ala barat. Itu fakta. Nah, oleh karena itu maka ketika kita berbicara kembali kepada pemilihan melalui DPRD, itu bukan tanpa dasar, bukan kita berdebat di ruang kosong, tapi itu ada landasan ideologis konstitusional, ada landasan sosiologis budaya, dan ada landasan empiris. Itu dibuktikan dengan kurang lebih 20 tahun kita mempraktikkan demokrasi liberal. Sementara sejak bangsa didirikan, dipromulgasikan oleh Bung Karno 17 Agustus, oleh Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945, menganut paham demokrasi yang tertuang di dalam Pancasila. Dan Pancasila itu tercantum di dalam pembukaan nomor 45. Khususnya daripada sila kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh itu dengan sistem perwakilan. Nah, jadi sebetulnya kita sudah mengingkari jati diri bangsa, kita sudah mengingkari pada ideologi bangsa, kita sudah mengingkari pada dasar-dasar negara dengan mempraktekkan demokrasi ala barat. Nah, oleh karena itu, maka tidak ada salahnya, dan bukan berarti bahwa ketika kita merubah sebuah sistem, yaitu kembali kepada demokrasi Pancasila melalui DPRD, bukan berarti tidak demokratis. Kan dalam Undang-Undang 45 dikatakan bahwa pemilihan gubernur, bupati, kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Pertanyaannya, apakah kalau melalui DPRD tidak demokratis? Tentu demokratis. Kenapa? Karena anggota DPRD adalah merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi tidak berarti bahwa ketika kembali pemilihan melalui DPRD, kemudian kita katakan merampas kedaulatan rakyat. Tidak seperti itu. Itu pandangan dari Partai Golkar, kemudian teman-teman juga dari partai-partai lain. Nah, tapi saya memahami karena PDIP kan tidak termasuk dalam, sekalipun mendukung pemerintah, tapi kan secara faktual tidak termasuk dalam koalisi daripada koalisi merah putih, maksud saya seperti itu. Oleh karena itu saya sangat memahami, tapi kita jangan berkesimpulan bahwa ketika pemilihan DPRD tidak demokratis, kemudian merampas rakyat. Karena yang memilih DPRD itu siapa anggota DPRD itu? Yang memilih adalah rakyat, dipilih secara langsung. Istilah luber itu dikenal pada zaman Orde Baru, itulah pemilihan melalui untuk pemilu legislatif, bukan pemilihan bupati, kepala daerah, gubernur, dan sebagainya. Jadi kalau pandangan saya bahwa kita telah merefleksikan diri selama 24 tahun yang menurut pandangan saya bahwa kita mempraktikkan demokrasi ala barat. Dan ini sudah tidak sesuai. Kita beri contoh begini, Amerika saja neneknya demokrasi tidak menganut pemilihan langsung di sana. Memilih presiden di sana tidak mencoblos Donald Trump, tidak mencoblos Obama, tidak mencoblos Clinton dan sebagainya. Tapi dia mencoblos orang yang akan memilih presidennya. Nah, hanya berlakunya di sana otomatis gitu, ya. Nah, jadi terkadang yang terpilih bukan yang memenangkan electoral vote, gitu. Tapi itu bukan secara langsung, itu contoh, itu neneknya demokrasi, gitu. Jadi kalau kita berbicara bahwa demokratis itu kalau melalui DPRD, itu yang berbunyi begitu badan sila kelima daripada Undang-Undang 45. Baik, Gitu. oke. Silakan, maaf, silakan.
Oke, Pak Nurdin, saya ingin meluruskan ini. Tadi Anda sempat menyebutkan masalah Orde Baru, sistem Orde Baru, tapi Golkar juga mengatakan bahwa pilkada tidak langsung tidak akan sama dengan Orde Baru dan juga ini akan tetap mengakomodir suara masyarakat. Anda bisa jelaskan tidak maksudnya itu seperti apa ya? Ya, nanti mungkin dalam sistemnya undang-undang itu nanti akan diatur ya bagaimana partai-partai bisa menentukan calonnya. Mungkin ada survei dulu yang dilakukan oleh masing-masing partai ataukah dilakukan survei oleh lembaga pemilihan umum. Kemudian itulah yang diajukan oleh partai misalnya itu contoh saja sehingga tetap melibatkan aspirasi dari para rakyat. Atau mungkin ada metode lain yang bisa digunakan sebelum partai-partai mengajukan calonnya ke DPRD, mungkin ada proses yang perlu dilalui sebelum menentukan dari calon ke DPRD. Itu maksudnya seperti itu. Nah, jadi ada tidak seperti yang dulu, itu langsung saja dicalonkan 3 orang kemudian dipilih DPRD, dicalonkan oleh partai dari pusat dan sebagainya seperti itu. Mungkin nanti akan berproses dari bawah sebelum partai itu mengajukan calon ke DPRD, baik kabupaten kota maupun provinsi. Dan kita harus mengakui bahwa ada memang ekses-ekses yang diciptakan oleh pemilihan langsung. Saya termasuk yang merasakan. Kemudian kita mengatakan bahwa kalau ekses mengenai biaya politik tinggi itu hanya salah satu. Oke. Tapi yang paling berbahaya adalah akan bisa merubah, bisa mempengaruhi atau membuat moral bangsa akan rusak. Kenapa? Karena pragmatisme itu di mana-mana. Dari bawah, baik rakyat maupun institusi pemerintahan. Apa itu RT, RW, kepala desa, lurah dan sebagainya. Itu ikut terlibat dalam situ. Itu kenyataan. Jadi yang paling berbahaya adalah bagaimana pragmatisme itu dihentikan karena itu bisa berbahaya bagi moral bangsa kita. Oke, saya langsung minta tanggapannya kepada Mas Seno. Mas Seno tadi disebut oleh Pak Nurdin bahwa selain tentang money politik tapi juga tentang kalau misalkan politik ini pilkada langsung tetap dilakukan, maka dikhawatirkan akan ada pragmatisme di segala level dari daerah itu sendiri, dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan Anda? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, sebetulnya kan itu sudah dilarang oleh hukum. Saya ini menjadi bingung juga. Ini kan sesuatu yang kita jadi nggak konsisten. Memangnya boleh nyogok rakyat misalnya pada saat maju dalam pemilu. Memangnya ada undang-undang yang sudah dicabut bahwa money politik di bawah itu boleh untuk memenangkan seorang calon pada saat pilkada, kan nggak ada. Hari ini aturannya juga masih ada itu. Nah, kalau itu terjadi secara masif ya itunya saja yang dibereskan masalah itunya. Penegakan hukumnya saja yang kita cari cara untuk memperbaiki itu. Bagaimana rakyat bisa kembali membangun trust terhadap partai politik, terhadap calon-calonnya, bagaimana pelembagaan partai itu diperbaiki, rekrutmennya dikoreksi, kaderisasi diperbaiki lagi. Kan itu yang harusnya menurut saya dilakukan karena hukumnya sudah melarang gitu loh. Kalau kemudian kita sekarang secara terbuka mengatakan bahwa ini masih money politik, rakyat mau menerima sokongan dan lain sebagainya, jangan-jangan yang harus dikoreksi nomor satu adalah moralitas kita dulu sama-sama. Dari semua partai politik kita harus sama-sama dulu untuk menekankan bahwa nggak boleh loh dalam pemilu itu menggunakan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang. Saya rasa itu kan yang jadi PR sekarang yang harus kita masalahkan. Politik jadi biaya mahal, pemilu jadi ongkosnya tinggi karena ada uang-uang yang tidak boleh sebenarnya ini beredar tapi dilakukan. Nah, ini kan yang memalukan sebetulnya kalau kita bicarakan seperti ini. Justru masalahnya ini hari ini menjadi semakin gamblang di depan mata kita untuk menyelesaikan di sana. Bukan sistemnya yang harus dirubah menurut saya. Maka kalau kita melihat Amerika misalnya, ya mereka tidak bisa otomatis di-compare dengan sistem demokrasi yang kita miliki. Karena di Amerika itu sistem pemerintahannya parlementer. Sedangkan kita sejak awal memutuskan untuk mengambil sistem pemerintahan presidensial yang tentu secara demokratis itu punya mekanisme dan cara main yang sangat berbeda. Jadi buat saya rasa hari ini kalau kita mau mewakili suara masyarakat kebanyakan, masih mau mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak tone deaf terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat, ya kita baca survei. Dan surveinya hari ini mengatakan bahwa mayoritas, super mayoritas masyarakat, 77,3% itu angka yang tidak sedikit. Itu meminta atau menginginkan agar pemilu tetap langsung. Toh selama ini pemilu-pemilu yang terjadi selama sekian puluh tahun pasca reformasi juga langsung. Hari ini gubernur, wali kota, bupati, semuanya yang hari ini duduk di jabatan, baik tidak baiknya, itu juga langsung. Dan rakyat tahu cara mengkoreksi mereka, yang melalui pemilu berikutnya, mereka bisa mencoblos lagi, bisa mengevaluasi dukungannya, dan seterusnya.
Saya rasa itu yang menjadi titik poin dan titik utama dari argumentasi kami. Oke, jadi kesimpulan Anda bahwa ini bukan masalah money politics dan juga pragmatisme yang merusak moral bangsa, tapi masalah aturan yang tidak tegas, sehingga terjadilah praktik-praktik kecurangan seperti yang tadi telah disebutkan, begitu Mas Eno? Betul, jadi bukan salah sistemnya. Jangan-jangan salah kita juga nih. Salah politisi juga, salah partai politik juga. Kenapa kok selama ini kita diam-diam saja dalam konteks kontestasi kita jadi tidak sehat, karena itu ada perputaran pragmatisme politik yang luar biasa di sana. Kalau memang itu yang jadi duduk persoalan. Tapi kan masalahnya hari ini kalau kita mau mengkoreksi sistem sama sekali karena persoalan tersebut, ya lantas apa gunanya selama ini kita sama-sama ingin agar ekosistem politik kita lebih baik? Kan demokrasi itu ukurannya kalau masyarakat bisa berpartisipasi dengan lebih banyak di dalam pelibatan kebijakan publik, dalam pemilihan pemimpinnya, dalam partisipasi politiknya transparan, di ruang-ruang yang terbuka, bisa dikoreksi, maka dia akan semakin demokratis KPI-nya. Nah kalau dia semakin nggak terlibat, ya demokrasinya kan kita jadi maju mundur. Maka tentu saja saya dan teman-teman semua di PDI Perjuangan, kami dapat memahami keresahan soal maraknya semangat pragmatisme itu di tengah masyarakat di akhir-akhir ini. Semakin banyak yang mengeluh seperti itu. Tetapi hari ini mari kita tidak putus asa, mari kita tidak menyerah. Saya yakin masyarakat itu bisa kok untuk sama-sama memahami bahwa ekosistem politik kita perlu diperbaiki tanpa kita perlu mengurangi keterlibatan dan hak politik mereka. Saya rasa itu. Oke, saya langsung ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, mungkin saya bisa minta tanggapannya kalau kata Mas Eno tadi takutnya ada kemunduran demokrasi dengan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dan bukan tentang sistemnya yang diubah dari langsung ke tidak langsung, tapi aturannya yang harus dipertegas. Tanggapan Anda? Jadi memang sistem itu bisa menimbulkan ekses positif dan ekses negatif. Nah kebetulan sistem kita sekarang ini adalah menciptakan ekses yang negatif, ya. Oke. Jadi kalau sistemnya tidak langsung belum tentu negatif. Nah, dan apakah ini tidak demokratis? Sampai saya katakan bahwa ini jangan kita merampas hak demokrasi. Jadi demokratis, ya. Karena anggota DPRD itu dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh pemerintah, bukan dipilih oleh partai, tapi partai menyodorkan nama-nama anggota kemudian dipilih oleh rakyat. Kalau dia katakan bahwa ini kesalahan partai, coba tanyalah Pak secara jujur, Bung Seno, tanyalah kader-kader PDIP yang telah terpilih bupati, gubernur, apakah tidak mengeluarkan uang banyak? Impossible. Saya bisa membuktikan itu di Sulawesi Selatan. Ketika saya menjadi calon gubernur, saya dikalahkan oleh calon PDIP. Kenapa? Dia lebih banyak uang yang keluar dibanding saya. Jadi saya kalah karena uang. Saya kalah karena terlalu banyak mereka siram, saya tidak bisa. Itu fakta. Tapi itu kenapa terjadi? Itu kan sistemnya pemilihan langsung. Jadi memang sudah ada aturan, tapi jangan lupa aturan itu hanya mengikat ketika calon sudah ditetapkan, ya. Dan itu hanya berselang kurang lebih 75 hari. Tidak hanya 75 hari aturan itu berlaku. Sebelum 75 hari ada orang kerja setahun, ada kerja 2 tahun. Kerja setahun 2 tahun itulah sudah banyak dana yang keluar untuk apa namanya, untuk kampanye, sosialisasi dan sebagainya. Sebelum masuk masa kampanye, aturan berlaku pada saat kampanye dan itu hanya kurang lebih 75 hari. Nah, sudah bermain-mainlah semuanya, mengkosong semua itu fakta, Bung Seno. Itu tidak bisa kita nafikan itu. Tanyalah teman-teman PDIP yang telah menjadi terpilih menjadi bupati, berapa dana dia keluarkan untuk itu. Kalau dia mau jujur dan kata hatinya, itu dia terpilih tapi dia tidak tersenyum, ya. Yang kalah menangis, yang menang pun tidak tersenyum. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena itu biaya begitu besar. Tapi itu salah satu ekses. Tapi ekses yang paling berbahaya yang saya maksud aja adalah moral bangsa yang bisa rusak itu. Itu dengan sistem yang sekarang ini. Katakanlah ini yang terbaik. Oh, boleh, tapi kita belum siap. Ya terus terang saja, partai juga belum siap. Rakyat lebih tidak siap untuk melakukan pemilihan. Itu faktanya, seperti itu. Dan itu yang saya alami dan itu kenyataan di mana-mana seperti itu. Termasuk pileg kemarin. Coba tanyalah kawan-kawan yang tidak terpilih dari PDIP, yang terpilih di pileg itu. Kenapa dia tidak bisa terpilih? Pasti persoalan adalah logistik yang tidak memadai untuk terpilih menjadi anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan kabupaten kota. Itu fakta. Okay. Nah, belum lagi sekarang dulu ya, kasih contoh pemilihan langsung yang namanya kepala desa. Dulu kepala desa dipilih oleh rakyat itu karena dia tokoh. Dia betul-betul tokoh. Sekarang dia seorang tokoh di desa belum tentu dipilih kalau dia tidak punya logistik yang kuat untuk untuk kampanye sosial dan sebagainya.
Itu fakta sekarang. Nah, apakah ini tidak merusak moral bangsa? Akan merusak kalau itu kita biarkan. Itu hal yang kita sadari. Money politik dan sebagainya, berarti itu hanya salah satu ekses. Tapi yang saya paling khawatirkan, yang saya rasakan adalah sebagai orang yang sudah pernah, saya pernah ikut pilgub melalui DPRD, saya pernah ikut pilgub secara langsung. Saya bisa bandingkan daripada positif negatifnya sistem itu. Oke. Begitu. Baik, Pak Nurdin, tapi pertanyaan saya begini, ketika Anda mengatakan bahwa sistem yang sekarang berjalan, outputnya lebih banyak negatifnya daripada positifnya, bagaimana Anda bisa menjamin sistem yang baru nanti akan lebih banyak positifnya? Karena ada kekhawatiran dari masyarakat ketika ada lobby-lobby di ruang tertutup, nantinya output yang dikeluarkan pemerintah daerah yang memimpin ini bukan representasi dari masyarakat. Ada ketakutan demikian. Bagaimana Anda menanggapinya? Sudah ada fakta selama Orde Baru, ya, pemilihan melalui DPRD, tidak ada ekses negatif seperti yang tidak sekarang. Nah, tinggal kita formulasi, jangan kita tiru dengan sistem Orde Baru secara matematik. Tidak seperti itu. Kalau dulu kan dari atas. Nah, sekarang bisa lahir dari bawah. Secara berjenjang masing-masing partai melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat. Nah, kemudian menyampaikan ke kabupaten, provinsi, kemudian naik ke pusat, barulah partai kemudian menggodok calon-calonnya. Kalau dulu kan dari atas, dicantumkan 3 calon dari pusat, dipilih DPRD. Tapi sistem itu sudah terbukti, itu tidak menciptakan ekses yang negatif. Itu contoh saja Orde Baru pada saat itu. Nah, itu sistem yang tidak semua sistem Orde Baru itu kita harus nafikan, kita harus singkirkan, kita harus tolak itu. Yang baik itu kita lanjutkan, kurang diperbaiki. Nah, kalau sekarang sistem yang sekarang secara langsung susah kita memperbaiki. Penegakan aturan yang mengawasi dan diawasi susah membedakan. Itu kenyataan itu yang saya alami itu. Baik di pilgub maupun pilkada. Karena saya juga pernah ketua Golkar provinsi, jadi pilkada pun saya mengalami, saya memahami dan saya menyelami negatif positifnya itu. Oke, saya langsung ke Mas Eno. Mas Eno mungkin boleh ditanggapi tadi sempat disenggol oleh Pak Nurdin tentang kader-kader PDIP yang juga sebenarnya melakukan politik uang sehingga bisa memenangkan slot-slotnya di daerah-daerah. Itu juga menjadi hal yang harus dihindari. Bagaimana menurut Anda? Ya memang harus dihindari, Mbak. Saya ini nggak paham dan sedih saya mendengarkan dialektika kita beberapa hari ini sebetulnya. Kalau memang ada hal yang itu nggak baik, ada kejahatan. Nah, caranya menghindari gimana caranya? Enggak. Caranya caranya. Izin, Pak. Caranya gimana? Kejahatan kita, kalau kita di dalam masyarakat yang hari ini misalnya melakukan hal yang harusnya tidak boleh dilakukan, lantas kita menormalisasi tindakan itu dengan mengubah sistem untuk menyesuaikan penyimpangan-penyimpangan itu. Ini kan suatu apa ya, buat saya ini suatu dialektika yang sangat menyedihkan. Kita diajarkan berulang kali sebagai bagian dari anak-anak muda misalnya untuk berlaku jujur, untuk berlaku secara fair dengan aturan main yang kompetitif misalnya. Tetapi hari ini kemudian kita akan menormalisasi, mengubah misalnya rule of the game untuk menyesuaikan dengan situasi di mana yang harusnya sudah kita larang sejak jauh-jauh hari. Nah, ini kan bukan perbaikan sebenarnya, Mbak, tapi ya normalisasi dari bentuk penyimpangan-penyimpangan itu dengan kata-kata dalam tanda kutip ya perubahan sistem dan aturan itu. Nah, maka saya kira hari ini pun tidak ada yang menjamin kok bahwa kalau kemudian itu digeser ke ruang-ruang tertutup, justru malah masyarakat kan akan semakin kesulitan untuk mengakses bagaimana caranya dia bisa mengerti transparansi soal siapa yang terpilih, kenapa dia yang menjadi calon, lalu kenapa dia yang harus memimpin daerahnya selama 5 tahun. Lalu soal legitimasi juga penting. Bagaimana seorang calon pemimpin itu bisa membangun suatu bonding dengan rakyatnya, mengerti keresahan, persoalan, dan ingin menyelesaikan problem-problem krusial rakyat. Kalau kemudian dia tahu bahwa yang memilih dia itu bukan mayoritas rakyat, nggak butuh rakyat nih dia. Yang dibutuhkan hanya ya puluhan orang di DPRD itu saja untuk memenangkan dia. Nggak perlu puluhan, separuhnya aja mayoritas +1 misalnya, untuk kemudian memenangkan dia. Nah, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya kepada publik di daerah tersebut, yang mana memimpin itu kan juga bukan hanya persoalan menang kalah, tapi juga persoalan mengelola daerah, mengelola tempat. Nah, buat PDI Perjuangan, kalau logika kita menang kalah, Mbak, kami di banyak daerah, DPRD kita banyak mengalami peningkatan kursi. Kami justru misalnya, kalau misalnya dengan pola seperti ini, di banyak daerah secara legislatif, kami punya kursi-kursi yang dominan. Tetapi hari ini kami memutuskan untuk bersuara seperti ini karena kami menghormati bahwa salah satu amanat reformasi ya pemilu langsung ini yang kita sepakati. Maka kalau hari ini rakyat bersuara demikian, ya ini adalah tanggung jawab konstitusional kami sebagai partai untuk menyuarakan itu.
tentu kami terbuka terhadap ruang dialog pada partai-partai lain, teman-teman semua senior-senior di berbagai partai politik. Oke, kita punya keresahan yang sama soal ABCDE. Tapi kan cara menyelesaikannya ada banyak opsi-opsi lain yang bisa kita bicarakan. Tidak lantas kemudian kita harus melawan apa yang menjadi kehendak rakyat yang tergambar dalam survei-survei itu. Saya rasa itu. Oke, saya kembalikan ke Pak Nurdin. Terakhir Pak Nurdin, kata Mas Seno, tidak harus melawan kehendak rakyat, jangan sampai ada normalisasi untuk penyimpangan-penyimpangan. Apa yang bisa Anda nilai dari pernyataan Mas Seno? Ya, saya belum menemukan dari narasi yang dibangun yang disampaikan oleh Bung Seno, bagaimana caranya untuk menormalisasi. Saya belum hanya sebuah kata-kata yang indah, tapi sulit dilaksanakan. Itu fakta, gitu ya. Jadi begini, jangan selalu kita menciptakan sebuah narasi yang bisa memprovokasi rakyat. Bahwa seolah-olah kalau pemilihan melalui DPR itu tidak demokratis. Kesepakatan kita Undang 45 jelas. Pemilihan DPRD, bupati, wali kota, gubernur itu adalah melalui secara demokratis. Tidak dikatakan pilihan langsung. Pertanyaannya adalah, apa kalau DPRD tidak demokratis? Ya demokratis. Kenapa? Karena anggota DPRD sekali lagi saya tekankan dipilih oleh rakyat. Jadi mana kita bisa menyatakan sebagai sebuah kesimpulan bahwa ketika dipilih melalui DPRD, kemudian itu tidak demokratis. Itu justru tidak sesuai dengan amanah daripada Undang-Undang 45 yang menyatakan pemilihan gubernur, bupati kepada itu secara demokratis, berbeda dengan presiden. Itu memang tercantum dengan tegas pemilihan secara langsung. Itu bedanya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka mari kita kan sudah 28 tahun. Sudah 28 tahun kurang lebih ini kita mempraktekkan demokrasi ala barat yang bisa membahayakan daripada kegotong royongan, kebersamaan keluargaan. Sekarang ini ekses yang luar biasa apa? Ya suami istri bisa bercerai gara-gara pilkada secara langsung. Ada sebuah daerah, ada sebuah kecamatan, sebuah desa, sebuah kelurahan tidak dibangun-bangun selama 5 tahun karena di tempat itu tidak mendukung yang terpilih. Ada tim sukses yang non-job selama 5 tahun, bahkan 10 tahun kalau 2 periode. Itu ekses-ekses yang harus kita melihat secara nyata seperti itu. Nah, di zaman Orde Baru pemilihan DPRD, apakah itu tidak ada ekses seperti itu. Jadi banyak hal, tidak hanya biaya besar, biaya tinggi, tidak hanya money politik, tapi ada ekses lain yang membuat ini pilkada secara langsung ini itu negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Oke, Gitu. saya ingin berikan terakhir ke Mas Seno. Mas Seno, ini kan sangat berseberangan ya antara PDIP dengan Golkar dan juga partai-partai besar lain di parlemen begitu. Ketika akhirnya nanti PDIP sendiri untuk mendukung, menegaskan bahwa pilkada harus tetap langsung, apakah ada langkah politik tegas yang akan diambil oleh PDIP untuk mewujudkan pilkada langsung? Ya, saya rasa langkah politik yang hari ini kita bisa sampaikan adalah penegasan sikap kita. Itu kan suatu hal yang saya kira secara prinsipil akan melandasi seluruh gerak politik kita. Tapi kan hari ini kan ini masih berupa wacana dan dialektika di tengah publik. Saya kira kita harus sama-sama menghormati bagaimana perkembangan dinamika dan dialektikanya. Masyarakat juga berhak untuk ikut serta berpartisipasi, berpendapat dan bersuara karena draftnya, rancangannya, aturannya segala macam kan secara teknis belum ada yang membuat. Maka kalau dalam berupa wacana, maka hari ini kami juga menyampaikan dasar-dasar argumentasi berpikir kami. Toh kalau saya disuruh ditanya solusinya seperti apa kira-kira dalam menyelesaikan persoalan hari ini oleh Pak Nurdin, ya saya simpel saja, kita kan punya sistem penegakan hukum. Harusnya ya kita bersandar ke situ dong. Harusnya nggak boleh kemudian pelaku-pelaku politik kita, masyarakat itu kemudian dibiasakan dengan pola pragmatis transaksional politik. Itu yang harusnya dilakukan sekarang. Atau pemilu berikutnya lah, misalnya kita mau bicara soal pemilu berikutnya, ya kita tegaskan itu. Jangan sampai itu penegakan hukum kita kemudian tidak dihormati di dalam pemilu. Nah, kalau bicara soal sikap politik PDI Perjuangan, saya kira sekarang sudah sangat clear, kita konsisten menjaga sikap kami selama ini untuk tetap mempertahankan pemilu langsung. Harapannya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dengan partai politik lain juga untuk mencari cara yang terbaik, termasuk apabila kita harus mendengarkan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran dari kelompok civil society dan masyarakat luas. Itu, Mbak. Oke, kita akan tunggu kemana arah wacana pilkada langsung atau pilkada melalui DPRD akan bergulir ya. Bagaimana hitung-hitungan untung rugi pro kontranya seperti apa. Kita akan tunggu bagaimana perkembangannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mas Seno Bagaskoro, politisi muda PDI Perjuangan, dan juga Pak Nurdin Halid, politisi senior Partai Golkar. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum.